Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 496. Situasi saat ini memang tidak diharapkan oleh Chen Feng. Saya benar-benar tidak menyangka akan menerima kesopanan seperti itu begitu saya tiba. Namun meski begitu, tampaknya kedua putra pemimpin Shenzong telah mencapai titik pertarungan satu sama lain. Jika tidak, orang-orang di bawah mereka tidak akan bertarung terlalu keras. Untungnya, kartu penjaga Shenzong memiliki aturan, tidak dapat dirampas, hanya dapat diberikan atau diwariskan agar efektif. Token penjaga di tangannya secara alami adalah hadiah dari Lou Yuji, lagi pula Shen Yiki juga sudah mati, dan tidak ada yang tahu isi surat Lou Yuji. Dan orang-orang ini menganggapnya sebagai pemilik sebenarnya dari perisai pelindung tersebut, dan mereka tidak berani merebutnya, jadi mereka hanya bisa memperjuangkannya. Ini juga menjadikannya komoditas panas sekarang. 7 orang turun dari Ferrari, masing-masing memakai helm balap. Pemimpinnya, seorang pemuda berusia kurang dari 30 tahun, melepas helmnya. Wajahnya sangat panjang, seperti wajah kuda. Dia tidak terlihat terlalu bagus, tapi dia sangat modis, dengan rambut panjang dan anting rantai panjang di telinga kirinya. Dia terlihat sedikit marah, menunjuk ke arah Jinguji Misa dan Aiba Masaki dan mengutuk, "Kalian berdua orang yang penuh kebencian, karena ini adalah kompetisi balap, kenapa kamu tidak mengikuti rutenya, menyebabkan aku berlarian di sekitar sirkuit Akina dan mati." Pada titik ini, dia terkekeh lagi, lalu berkata dengan bangga, "Tetapi bahkan setelah berlari satu putaran jalur kematian di Gunung Akina, aku masih menyusulmu, Misa, apakah ini dihitung sebagai kekalahanmu? Jika kamu menerimanya kalah, nikahi saja aku, haha." Mendengar itu, Misa Jinguji menghentakkan kakinya dengan marah. Akimichi Koji ini benar-benar menyusulnya begitu cepat. Akimichi Chouji mewarisi status pelindung dari ayahnya dan merupakan pelindung termuda. Pria ini dan kakaknya Harumi Jinguji telah menjadi teman bermain sejak kecil, jadi mereka selalu mendukung Harumi Jinguji. Begitu dia mendengar bahwa token pelindung Yamamoto Yoji dibawa ke Jepang oleh orang Tiongkok, dia tidak sabar untuk memperjuangkannya. Tapi Koji Akimichi juga tahu tentang ini. Untuk mencegah pihak lain berhasil, dia hanya bisa menggunakan trik kecil untuk mengelabui Akimichi Koji ke Gunung Akino dengan dalih balapan. Dan dia dan Aiba Masaki ingin memanfaatkan celah ini untuk menjemput pria Tionghoa ini. Untuk menipu Akimichi Koji, dia bahkan berbohong dan mengatakan bahwa dia akan menikah dengan bajingan itu jika dia kalah. Tak disangka, Morita Okora yang mendukung Jinguji Jirai juga datang lebih awal. Untung kali ini, Akimichi Chouji juga tidak menyingkirkannya, dan ada juga Morita Okora, jadi segalanya menjadi rumit. Dia memelototi Akimichi Koji dan mengutuk, "Kamu juga orang yang tercela. Jika kamu ingin menikah denganku, silakan saja bermimpi. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu juga tidak pergi ke Gunung Akino. Jika kamu pergi ke Gunung Akino, mungkin kamu sudah mati. Kamu masih bergerak dengan kecepatan siput di pegunungan, bisakah dia tiba begitu cepat?" Koji Akimichi berkata gayung bersambut, "Oke, berhenti bicara omong kosong, lakukan itu lagi, kontes yang serius, kalah ya, aku akan menikah denganmu. Aku menamainya Diamond. Aku sangat ingin kamu mencicipinya," katanya, dan membuat gerakan tidak senonoh dengan meluruskan pinggangnya. Ini sama sekali tidak menghormati putri pemimpin sekte. Aku akan bertarung denganmu, aku akan membunuhmu." Jinguji Misa yang terhina benar-benar mengamuk, mengeluarkan pistol merah muda dari mobil, dan membidik Akimichi Koji. "Tidak." Aiba Masaki bergegas mendekat dan menarik pistol dari tangan Jinguji Misa. Ia sibuk berteriak, tujuan semua orang adalah menjemput Tuan Bisu. Dalam hal ini persaingan yang sehat tergantung dengan siapa Tuan Bisu pergi. Meski ia juga gila, ia tetap memiliki rasa proporsional. Jika Jinguji Misa dibiarkan membunuh Akimichi Koji, maka seluruh Shinsek akan berada dalam kekacauan total. "Bisu, Bisu, di mana yang Bisu?" Mengabaikan Jinguji Misa yang gila, Akimichi Koji menoleh ke belakang dan matanya membelalak kegirangan. Dia memandang Chen Feng dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, apakah bagian dalamnya lembut?" Setelah memperhatikan Chen Feng yang hidup untuk waktu yang lama, dia akhirnya sadar. Lembut dan hangat di tangan. Melihat ke samping, ia menyadari bahwa tangannya masih berada di tubuh Misora Hibari. Dia buru-buru menarik tangannya keluar dari jurang seputih salju milik Misora Hibari. Belum lagi, dia sangat lemah. Ada seorang penerjemah berdiri di samping Akimichi Koji,
dan dia berkata kepada Chen Feng dengan dominan, "Saudaraku, keputusan sekarang ada di tanganmu. Dengan siapa kamu harus pergi? Ada 3 pilihan. Morita Okora di sebelahmu, 2 pemuda bodoh ini, dan aku. Aku hanya memberitahumu, pilih aku. Aku akan menemukan 10 wanita cantik yang menakjubkan untuk menemanimu ke sumber air panas malam ini. Jika kamu menginginkan wanita cantik, aku punya banyak, dan mereka jauh lebih baik daripada pelacur ini. Jika tidak, ini sangat sederhana, jangan pernah berpikir untuk kembali ke Tiongkok hidup-hidup." Chen Feng diancam, dan Morita Okora segera menjadi cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Bisu, jangan khawatir, saya ditunjuk oleh Master Jirai dari kuil Jinguji. Selama kamu ikut denganku, aku menjamin keselamatan pribadimu. Selain itu, baik itu kecantikan atau uang, aku akan memuaskanmu." Setelah mendengarkan apa yang dikatakan keduanya, Chen Feng akhirnya membereskan kekacauan itu. Morita Okora datang atas nama Jinguji Jirai, dan Akimichi Koji datang atas nama Jinguji Harumi. Adapun 2 pemuda bodoh, Jinguji Misa dan Aiba Masaki, mereka jelas tidak bisa menghadapi 2 kelompok kekuatan ini, jadi mengapa mereka datang ke sini membuatnya sedikit bingung. Taktik Akimichi Koji dan Morita Okora untuk memenangkan hati membuat Misa Jinguji menghentakkan kakinya karena marah. Dia mendorong Aiba Masaki menjauh dan melepaskan tembakan ke langit. Bang! Suara keras itu tiba-tiba membungkam semua orang. Dia mengertakkan gigi, mempertaruhkan nyawanya, dan berkata kepada Chen Feng, "Jika kamu ikut denganku, aku akan tidur denganmu malam ini. Kamu harus tahu bahwa aku adalah putri pemimpin Shenzong, dan aku masih perawan." Saat kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Dia bahkan berjudi pada malam pertamanya, itu gila. Akimichi Koji mengutuk, "Kamu gila, bisakah kamu melakukan ini? Untuk pria yang diusir dari keluarga oleh pemimpin sekte, kamu bahkan menyerahkan tubuhmu sendiri." Setelah mendengar ini, Chen Feng akhirnya mengerti tujuan kedatangan Misa Jinguji. Gadis ini datang untuk memenangkan hati seorang pria yang diusir dari keluarga Jinguji. Menarik, semakin berantakan semakin menarik. Aku ingin kamu menjagaku. Bahkan jika aku disetubuhi oleh seekor anjing, aku tidak akan membiarkanmu meniduriku. Jinguji Misa sangat bertekad dan menarik kerah bajunya lagi. Renda merah muda di dalamnya terbuka, yang cukup menarik. Dia bertanya lagi kepada Chen Feng, "Orang-orang Tiongkok, buatlah keputusanmu." Pada saat itu, Chen Feng hanya merasakan langit berkabut dan semuanya sunyi. Dia benar-benar ingin berjanji pada Misa Jinguji, lagi pula, dialah yang datang ke pintunya. Namun pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, "Sungguh memalukan bagiku melakukan ini. Saya baru di sini, dan saya tidak ingin menyinggung perasaan siapapun di antara Anda, jadi sebaiknya saya menggunakan metode yang relatif adil. Hari ini, kita akan berhenti di sini. Penuh dengan mobil sport, dan kalian semua suka balapan. Saya pernah mendengar tentang jalur kematian di Gunung Akina di negara Jepang, dan saya selalu ingin mengalaminya. Mari kita mengadakan kompetisi, dan masing-masing memilih 1 orang untuk menjadi lintasan kematian di Gunung Akina balapan lintasan. Siapapun yang datang lebih dulu, saya akan mengikuti." Bab 497. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Feng, Akimichi Koji sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. "Oke, ini lamaran yang bagus, ayo kita lakukan." Jinguji Misa tampak frustrasi dan menghentakkan kakinya dengan marah, "Kamu orang Cina, apakah kamu akan pergi ke orang itu?" Akimichi Koji adalah seorang pembalap profesional dan telah memenangkan penghargaan di kejuaraan balap Jepang. Bagaimana kita bisa membandingkannya dengan dia? Jika Chen Feng tidak datang begitu saja, dia akan mengira Chen Feng melakukannya dengan sengaja. Apa perbandingan antara pembalap profesional? Dia hanya seorang penggila balap dan sama sekali bukan tandingan Akimichi Koji. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Akimichi Koji. Misa Jinguji marah, dan Okora Morita putus asa. Dia berkata dengan marah, "Tuan Bisu, apakah Anda tidak menindas saya? Semuanya adalah mobil balap, dan yang saya miliki di sini semuanya mobil, dan salah satunya adalah pembalap profesional dan yang lainnya adalah penggila balap. Bagaimana bisakah kamu membandingkannya denganku?" Kompetisi yang dibicarakan Chen Feng sepertinya tidak mempertimbangkannya sama sekali. Chen Feng menjelaskan, "Saya tentu akan memperhatikan prinsip keadilan. Tuan Akimichi Koji adalah seorang pembalap profesional. Memang tidak adil bagi Nona Misa. Saya baru saja melihatnya. Ferrari Tuan Akimichi Koji telah dimodifikasi, tidak peduli mesin, tenaga kuda, ban, fokus dan performa.
Semuanya jauh lebih baik daripada Lamborghini Nona Misa. Jadi, saya berharap Nona Misa mengendarai Ferrari milik Tuan Akimichi Koji, dan Tuan Akimichi Koji mengendarai mobil performa rendahan Nona Misa. Lamborghini, ini adil. Tampaknya lebih adil membiarkan mereka yang berketerampilan baik mengendarai mobil jelek dan membiarkan mereka yang berketerampilan buruk mengendarai mobil bagus. Namun, Misa Jinguji sama sekali tidak menghargai kebaikan Chen Feng, dia menghentakkan kakinya dan mengutuk, brengsek, mobilku juga sudah dimodifikasi. Apa menurutmu mobilku tidak sebagus mobilnya? Saat ini, dia masih rewel. Chen Feng berkata mobilnya rusak. Bahkan Chen Feng tidak terduga dengan sikap marah ini. Berhenti bicara. Masaki Aiba tidak tahan lagi dan buru-buru mencoba menghalangi Misa Jinguji. Bahkan dia tahu kalau Crazy Chen benar-benar membantu Misa Jinguji. Sambil mendengus dingin, Jinguji Misa akhirnya tenang. Akimichi Koji diam-diam berpikir, pria Tionghoa ini tahu banyak tentang mobil. Anda benar, mobilnya telah dimodifikasi oleh para ahli, dan performa keseluruhannya jauh lebih baik daripada milik Misa Jinguji. Dibandingkan dengan mobilnya, mobil Misa Jinguji hanyalah sampah. Oke, saya setuju. Setelah banyak pertimbangan, dia setuju. Keahliannya adalah yang terbaik, dan meskipun dia mengendarai mobil inferior, dia pasti jauh lebih baik daripada Misa Jinguji. Kami juga setuju. Aiba Masaki hanya takut akan ada perubahan, jadi dia buru-buru menyetujui masalah Jinguji Misa. Jinguji Misa tidak menghargainya, dan menoleh ke samping karena tidak yakin. Morita Okora sedikit cemas dan berkata kepada Chen Feng, Tuan Bisu, mereka adil, tapi bagaimana dengan saya? Sepertinya pertarungan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Chen Feng melirik ke arah Hibari Misora, yang penuh kelembutan, dan kemudian berkata, jika Tuan Okora Morita tidak keberatan, saya bisa balapan melawan mereka untuk Anda. Saya juga mengendarai mobil selama beberapa tahun saat itu. Segera setelah kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Setelah mendengarkan terjemahannya, Morita Okora tampak malu dan berkata, bukannya saya tidak mempercayai Anda. Pertama, saya tidak punya mobil sport yang bisa digunakan untuk balapan. Kedua, kursi pengemudi China Anda ada di kiri. Mobil negara kita kursi pengemudi ada di sisi kanan. Bisakah Anda membiasakannya sebentar lagi? Dua poin ini ada di atas meja, tetapi di dalam hatinya, dia tidak berpikir Chen Feng bisa melakukannya sama sekali. Chen Feng meraih tangan lembut Misora Hibari dan berjalan selangkah demi selangkah ke arah dua pemuda berambut kuning itu. Dia menunjuk ke Toyota Corolla yang diparkir di belakang pemuda berambut kuning, juga dikenal sebagai Corolla di Jepang, dan berkata dengan sangat tenang, untuk mobilnya, saya menggunakan yang ini, dan bagi saya, apakah itu kokpit kiri atau kokpit kanan, mereka semua sangat terampil. Untuk menyatakan bahwa saya adalah Tuan Okora Morita sebagai perwakilan, saya akan membiarkan Nona Hibari Misora duduk di kursi penumpang saya. Dengan cara ini, kalian bertiga akan mendapatkan milik Anda perwakilan sendiri, lari perjalanan ke Gunung Akina akan menentukan hasilnya. Saya ingat menonton film di Tiongkok. Ada seorang pria yang sangat keren yang mengendarai Corolla AE86 dan menjadi dewa mobil dengan membawa tahu. Hari ini, dia juga ingin menantangnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Feng, mata semua orang membelalak, dan mereka semua memandang Chen Feng dengan heran. Dengan begitu, seperti melihat seorang psikopat. Menggunakan Corolla dan mobil balap Daniel Ferrari yang dimodifikasi, gila bukan? Akimichi Chouji tertawa terbahak-bahak, tertawa ke depan dan ke belakang. Jinguji Misa juga memandang pria Tionghoa ini dengan heran dan tidak dapat memahaminya. Bahkan Morita Okora, yang paling sedikit tahu tentang mobil, sangat terkejut dan berkata, Tuan Bisu, meskipun saya sangat bersyukur Anda mewakili saya dalam perlombaan, tetapi jika Anda melakukan ini, Anda sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Bukankah itu berarti aku akan kalah bahkan sebelum aku bertaruh? Corolla dan modifikasi mobil balap Lamborghini Ferrari, bukankah ini lelucon? Menghadapi ejekan semua orang, Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Morita Okora, jangan khawatir, saya punya alasan untuk melakukan ini. Siapa bilang mengendarai mobil ini pasti akan kalah dari Lamborghini dan Ferrari? Hari ini, balapan itu tentang manusia, bukan mobil. Kartu wali ada di tangan saya. Saya sekarang adalah wali. Tidak ada di antara Anda yang bisa mencurinya. Tuan Morita Okora, jadi Anda tidak punya ruang untuk menolak saya. Setelah setuju, mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Kalimat terakhir sangat berarti. Morita Okora ragu-ragu lama, lalu melirik ke arah Misora Hibari yang sedang ditarik oleh Chen Feng.
Dia mengertakkan gigi dan akhirnya melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, saya setuju, Tuan Bisu akan berkompetisi menggantikan saya." Begitu dia mengatakan ini, Akimichi Koji dan Jinguji Misa diam-diam senang. Bisa dikatakan pemenang akhir lahir di antara keduanya. Jika saya dikalahkan oleh Corolla, saya tidak akan malu untuk mengemudi di masa depan. Chen Feng berkata, "Kalau begitu, mari kita tetapkan aturannya dulu. Awalnya, siapapun yang menang, saya akan ikut dengannya, tetapi jika itu kompetisi, pasti ada jackpot. Semakin tinggi jackpot, semakin tinggi minat semua orang. Agar semua orang bersenang-senang, saya ingin mengubah aturan permainan. Setiap orang mengeluarkan tiket lotre, dan jika kalah, itu akan diberikan ke tempat pertama. Saya tahu semua orang berpikir tentang kartu penjaga di tubuhku. Dalam hal ini, izinkan aku memulai. Nomor pemenangku adalah kartu penjaga ini. Siapapun yang datang lebih dulu, aku akan memberikannya langsung padanya. Setelah itu, dia akan menjadi pemiliknya dari kartu penjaga, dan dia bisa menggunakan ini semua kekuatan token Zhang." Mendengar kata-kata ini, Akimichi Koji dan Jinguji Misa semuanya tergerak. Tujuan kedatangannya kali ini awalnya adalah Chen Feng. Dalam analisis terakhir, ini sebenarnya untuk melindungi token ajaib. Hanya saja dia tidak bisa merampoknya, jadi dia memilih untuk memenangkan hati Chen Feng. Untungnya, Chen Feng sendiri yang mengeluarkan token itu, sehingga menyelamatkannya dari banyak masalah. Hanya Morita Okora yang merasakan hawa dingin di hatinya. Jika dia tahu bahwa Chen Feng ingin berjudi dengan kartu penjaga, dia tidak akan pernah setuju. Tapi sekarang, sudah terlambat. Bab 498. Akimichi Koji sangat bersemangat, hadiah lotre yang dibawakan Chen Feng sesuai dengan keinginannya. Tuan Bisu sudah mengeluarkan token pelindungnya. Jika saya tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang layak, maka saya disela oleh Misa Jinguji saat dia berbicara, berhenti bicara omong kosong. "Apa yang bisa Anda miliki? Satu-satunya yang saya bisa lakukan adalah yang berharga adalah token pelindungmu. Jika kamu memiliki kemampuan, keluarkan token pelindungmu sendiri." Meskipun Misa Jinguji memiliki temperamen yang buruk, dia juga sangat pintar. Kata-kata ini tentu saja dimaksudkan untuk memprovokasi Akimichi Koji. Jika berhasil, setelah dia memenangkan tempat pertama di dalam mobil, dia bisa mendapatkan 2 kartu penjaga. Dengan cara ini, saudara Yongye memiliki 2 kartu wali untuk mendukungnya. Pokoknya, dengan mengendarai mobil Koji Akimichi, dia merasa punya peluang untuk menempati posisi pertama. Jalur kematian di Gunung Akina sangat berbahaya dan penuh dengan tikungan besar, dikenal sebagai kuburan pembalap. Hampir setiap tahun, pembalap meninggal di sana. Untuk menang di sana, dibutuhkan lebih dari sekedar keterampilan mengemudi, tapi juga keberanian. Dengan kata lain, itu tergantung apakah Anda berani mempertaruhkan nyawa atau tidak. Jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia akan menduduki peringkat kedua di seluruh Kyoto, dan tidak ada yang berani menduduki peringkat pertama. Dari sudut pandang ini, dia jauh lebih kuat dari si pengecut Akimichi Koji. Sebagai pelindung termuda dalam sejarah Shenzong, Akimichi Koji tidak tahan diprovokasi oleh orang lain. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah takut pada siapapun. Dia segera berkata sambil tersenyum licik, "Jika kamu menunjukkan kepadaku malam pertamamu, aku akan bersedia menunjukkan kepadamu token pelindung." Dalam game ini, dia sudah yakin menang. Itu tidak masalah. Pokoknya juara pertama tidak harus memberikan hadiah uang. Dengan cara ini, tidak masalah meskipun Anda mengeluarkan token pelindung. Anda juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengelabui wanita konyol ini agar mendapatkan tubuhnya, jadi mengapa tidak? Jinguji Misa akhirnya menyerah dan mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, saya setuju. Saya baru saja menukar tubuh saya dengan kartu penjaga tanpa hasil. Kali ini saya bisa menukarnya dengan 2. Tentu saja saya tidak akan menolak." Meskipun dia terkadang sedikit pintar, tapi seperti kebanyakan pria, dia tidak tahan diejek. Ini adalah masalah umum di antara semua pria, terus terang saja, harganya murah. Melihat mereka berdua mengambil umpan, diam-diam Chen Feng senang. Namun dia tidak melupakan karakternya, berpura-pura menjadi dingin dan sombong, dan berkata, "Kalau begitu, pertaruhan ini sudah selesai, tapi bagaimana jika seseorang kalah dan menolak mengakuinya?" Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah kalah, dan berbuat curang. Lagi pula, jackpot yang didapat setiap orang cukup besar, sehingga jika kalah pasti enggan untuk mengeluarkannya. Jadi pasti ada kendalanya. Mendengar hal tersebut, Akimichi Koji berkata, "Ini mudah untuk ditangani. Kita semua adalah anggota Shenzong.
Kita bisa menulis sumpah perjudian di atas kertas atas nama kepercayaan tertinggi Shenzong, membubuhkan sidik jari kita, dan mengikuti aturan Shenzong. Sekali kita melanggar keyakinan tertinggi, setiap orang yang mengambil sumpah akan dihukum. Di Shenzong, keyakinan tertinggi tidak dapat ternoda. Sekali Anda bersumpah, tidak ada yang akan melanggarnya. Ini adalah tabu Shenzong. Oleh karena itu, saran Akimichi Koji secara langsung menghalangi jalan mereka bertiga untuk menarik kembali perkataannya. Inilah yang diinginkan Chen Feng, dan sepertinya dia bisa mendapatkan kartu wali lagi. Tentu saja, dia juga bisa membantu Misa Jinguji berubah menjadi seorang wanita dalam semalam. Akimichi Koji sangat aktif dan mengirimkan anak buahnya untuk mencari kertas, pena, dan bantalan tinta. Mereka bertiga menandatangani nama mereka pada 3 sumpah perjudian dan menempelkan sidik jarinya. Setelah melakukan ini, semua orang masuk ke dalam mobil. Akimichi Koji mengendarai Lamborghini milik Misa Jinguji, dan saat menginjak pedal gas, ia merasa tertinggal jauh dari mobilnya sendiri. Misa Jinguji mengendarai Ferrari Akimichi Koji dan juga mencobanya. Saya tidak tahu, tapi sekarang saya mengerti bahwa kata-kata Chen Feng memang memiliki nilai yang lebih tinggi darinya. Deru mesin yang bergerak terlalu enak untuk didengarkan. Dan dia semakin percaya diri dengan kompetisi ini. Tuan Bisu, Anda bisa melakukannya sendiri. Apapun yang terjadi, saya akan menunggu Anda di garis finish. Sambil menghela nafas, Morita Okora masuk ke dalam Rolls-Royce, memimpin armada Mercedes-Benz, dan pergi lebih dulu. Chen Feng tersenyum acuh tak acuh, menarik Hibari Misora dan berkata kepada kedua pria berambut kuning, kunci mobil. Kedua Huang Mao tercengang dengan apa yang terjadi. Apalagi pemuda berambut kuning, setelah bertahun-tahun mengendarai Corolla ini, ia tidak pernah merasa mobilnya bisa mengalahkan Ferrari dan Lamborghini. Dia tertegun sejenak, lalu melemparkan kunci mobil ke Chen Feng. Terima kasih. Kamu bisa naik taksi kembali. Jika kamu ingin mengambil mobil, pergilah ke Shenzong Yuan. Setelah mengatakan ini, Chen Feng menekan kunci mobil dan membukakan pintu penumpang untuk Misora Hibari. Tolong. Dan membuat undangan yang sangat sopan. Mata Misora Hibari sungguh indah, seolah bisa berbicara. Pada saat ini, tatapan lembut menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Chen Feng. Dan di dalam rasa syukur itu juga terdapat rasa malu. Terima kasih, Tuan Bisu. Setelah sedikit ragu, Hibari Misora menggigit bibirnya dan masuk ke dalam mobil. Chen Feng kemudian duduk di kursi pengemudi, memasukkan gigi kirinya, dan menyalakan mobil. Landasan pacu kematian di Gunung Akina hanya berjarak 17 km dari sini. Ikuti aku dan jangan tersesat, kata Koji Akimichi kepada Chen Feng dengan sangat bangga. Dia kemudian menutup jendela dan menginjak pedal gas. Kami sudah puluhan meter jauhnya. Kamu sombong sekali. Jinguji Misa tidak ketinggalan, dia pun menginjak pedal gas dan mengikutinya. Dilihat dari tendangan pedal gasnya, gadis ini masih memiliki 2 skill. Kencangkan sabuk pengamanmu. Misora Hibari mengingatkan, dan Chen Feng pun berangkat. Tapi sangat lambat, mulai normal. Mampukah Corolla manual alias Corolla ini mengungguli Ferrari dan Lamborghini? Chen Feng sangat yakin, dan hasilnya sungguh mengejutkan. Kurang dari setengah jam, Chen Feng akhirnya sampai di kaki Gunung Akina. Akimichi Koji bersandar di mobil dan merokok, jelas tidak sabar menunggu. Sedangkan untuk Jinguji Misa dan Aiba Masaki, mereka tampak sedang mendiskusikan taktik dan terus membuat isyarat dengan tangan. Chen Feng memarkir mobil di sebelah mobil Akimichi Koji dan memandang ke jalan pegunungan di sebelahnya tanpa turun dari mobil. Jalan masuknya lumayan luas, jalan masuk standar 2 arah, dan jalannya sangat bersih. Karena seringkali ada orang yang berlomba di jalan ini dan banyak tikungan tajam, hanya sedikit orang di sekitar yang menggunakan jalan ini. Selain itu, jalan lurus layang dibangun di dekatnya dan melewati langsung Gunung Akina, sehingga tidak ada yang mengambil jalan ini. Pada dasarnya hanya 1 atau 2 mobil yang lewat setiap jamnya. Oleh karena itu, tempat ini menjadi surganya para pembalap rakyat. Tepat di depan jalan ada yang secara khusus mengecat titik start di tanah dengan cat, dan terdapat 2 tiang. Akimichi Koji membuang rokok yang setengah dihisapnya dan berkata kepada Chen Feng sambil tersenyum, berkendara perlahan nanti, belok tajam. Jika kamu mati, tanda perwalian akan diambil kembali oleh Master Sekte. Dia duduk kembali di mobil, mengejek lagi, aku sudah menunggumu di sini selama 15 menit, dan aku akan menunggumu di akhir sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, dia tertawa keras, mengemudikan mobil, dan berhenti di depan titik awal. Dia jelas seorang veteran, ketika dia mengerem,
bagian depan mobilnya hampir rata dengan garis putih. Tunggu dan lihat. Jinguji Misa tidak tahan dengan sikap arogan Akimichi Koji, memutar matanya, dan mengikuti. Bagus sekali, dia juga menginjak rem dan berhenti di garis putih. Aku sudah lama tidak balapan, dan aku akan menempati posisi pertama lagi. Chen Feng menghela nafas pelan dan melaju perlahan. Setelah berhenti sebanyak 3 kali, akhirnya di bawah komando Aiba Masaki berhenti di posisi yang tepat. Hal ini membuat Akimichi Chouji tertawa terbahak-bahak. Bab 499. Alasan mengapa Gunung Akina disebut sebagai jalur kematian dan menjadi tempat keramat bagi para pembalap Jepang adalah karena jalan pegunungan sepanjang 12 km ini hampir seluruhnya ditembus tikungan. Tikungan tajam, tikungan terus-menerus, tikungan curam, tikungan katarak dikenal juga dengan tikungan tajam. Setiap tikungan sangatlah berbahaya. Jika tidak hati-hati, Anda bisa terancam terguling atau bahkan keluar dari landasan. Karena merupakan jalan pegunungan, jika keluar dari landasan pacu, kemungkinan besar mobil akan mengalami kecelakaan dan ada korban jiwa. Apalagi 6 tikungan tajam terakhir hanyalah mimpi buruk bagi pengemudi. Semua faktor ini menjadikan bagian jalur ini reputasinya sebagai jalur kematian. Hanya karena itulah Crazy Chen memilih berkompetisi di sini. Jika tidak, jika Anda ingin mengungguli Ferrari dan Lamborghini dengan Corolla, Anda tidak akan pernah bermimpi untuk melakukannya. Dengan banyaknya tikungan, sebagus apapun mobilnya, keunggulan kecepatannya tidak bisa dimaksimalkan. Karena hanya ada sedikit bagian yang lurus. Jalan pegunungan membutuhkan stabilitas mobil yang sangat tinggi. Corolla berpenggerak roda depan, bodi lebih berat, dan pengaturan roda belakang khusus, membuat bodi lebih lincah dan cocok untuk menikung. Terutama drifting, jika dilakukan dengan baik, akan sangat meningkatkan efisiensi menikung. Karena itu pula Crazy Chen berani menggunakan Corolla ini untuk bersaing dengan Lamborghini dan Ferrari. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan saat ini adalah bannya, tapi dia telah mengamatinya sebelumnya. Meski bukan ban balap, ban tersebut masih sangat baru dan sudah sedikit aus sehingga harus tahan lama. Sebelum titik awal, Chen Feng di paling kiri, Akimichi Koji di tengah, dan Jinguji Misa di paling kanan. Mesin ketiga orang itu menderu dan mereka sangat ingin mencoba. Tidak ada kecantikan, jadi Masaki Aiba hanya bisa tampil sebagai bintang tamu sebagai bayi balap. Dia berjalan di antara Akimichi Koji dan Jinguji Misa dan mengumumkan dengan lantang, seluruh perlombaan berjarak 12 km. Setelah 6 tikungan tajam terakhir, akan ada garis finish. Ada orang yang menunggu di sana, siap untuk memulai. Dia mengangkat tangan, mulailah menghitung mundur. 3, 2, 1, ayo. Saat lengannya jatuh, suara ban yang bergesekan dengan tanah langsung terdengar. Suaranya memang cukup keras, namun menjadi suara favorit para pembalap. Wosh wosh. 3 mobil melaju melewati Masaki Aiba di kedua sisi. Angin kencang bertiup dan meniup rambutnya. Akimichi Koji memang layak menjadi seorang pembalap profesional, meski mobilnya bukan yang terbaik, namun ialah yang pertama keluar. Kekuatan Jinguji Misa juga luar biasa, dia memahami timing dengan sangat baik, dan hanya tertinggal setengah dari Akimichi Koji. Adapun Chen Feng, meski bereaksi cepat di awal, terdapat kesenjangan performa yang besar antar mobil, dan butuh terlalu banyak waktu untuk berakselerasi, sehingga ia tertinggal sejak awal. Apalagi di awal jalan lurus, dibandingkan lawannya, mobilnya kalah telak. Saat mendekati tikungan pertama, kami hampir tidak bisa melihat lampu belakang mobil lawan. Sabuk pengaman hanya melewati di antara payudara Misora Hibari, membuat 2 gunung berisi daging itu semakin megah. Dan seiring dengan meningkatnya kecepatan mobil, Anda bahkan dapat melihat ombak yang ditimbulkan oleh gemetarnya gunung daging. Saat mereka mendekati tikungan pertama, Chen Feng tidak melambat, tetapi mempercepat lajunya. Dia secara tidak sengaja mengangkat sudut mulutnya, menikmati perasaan indah terbang di balik pemandangan. Tunggu, pegang erat-erat. Dia mengingatkan Misora Hibari, dan segera, kendaraan itu dengan keras bergeser keluar. Di bawah kelembaman, tubuh Misora Hibari menempel erat pada pintu mobil. Suara selip yang tajam bergema di lembah, sangat merdu. Di bawah kendali Chen Feng, bagian depan mobil benar-benar menempel pada dinding batu bagian dalam, dan bagian belakang mobil meluncur keluar dari lengkungan drift yang sempurna, melewati tikungan pertama dengan kecepatan yang sangat tinggi. 1 putaran saja sudah membuat jantung Misora Hibari berdebar kencang dan ia hampir muntah. Tapi sebelum dia bisa bersantai sejenak, kurva terbalik kedua datang lagi. Tubuh yang baru saja menempel di pintu dan jendela bergoyang dan hampir jatuh ke pelukan Chen Feng. Dia memegang erat sandaran tangan depan mobil,
dan diikat erat dengan sabuk pengaman untuk mencegahnya terbang keluar. Tapi dia sudah meraba pantatnya dan meninggalkan kursi mobil. Dan peti yang tadinya agak terbuka, dibuka lebih lebar dengan menariknya dari kiri ke kanan. Huhu. Kedua gunung yang tertutup salju itu menghadapi angin kencang. Keterampilan mengemudi Jinguji Misa sangat bagus, dan performa mobilnya sangat baik, jadi dia mengejar Akimichi Koji dari dekat. Ia pun sesekali mencari peluang untuk melakukan umpan dari dalam. Saat Corolla sudah lama tidak terlihat di kaca spion, ia paham bahwa pertandingan ini sebenarnya adalah duel antara dirinya dan Akimichi Koji. Masih belum jelas siapa yang akan menang. Jalan pegunungan memiliki 18 tikungan, dan jalur kematian di Gunung Akino jelas tidak dimaksudkan untuk dilewati. Belokan demi belokan, mobil berakselerasi dan melambat, melayang ke tikungan lalu berakselerasi lagi. Tidak ada ruang untuk gangguan dalam setiap operasi. Karena jalannya menanjak, semakin tinggi, jika konsentrasi Anda terganggu saat kecepatan tinggi dan menabrak pagar pembatas atau pagar batu bagian dalam, mau tidak mau mobil akan terguling. Konsekuensinya sangat buruk, ini hanyalah pertarungan hidup dan mati. Benar-benar menjijikkan. Misa Jinguji menjadi cemas setelah beberapa kali mencoba menyalip dan gagal. Sebaliknya, Koji Akimichi melakukan putaran sempurna berkali-kali, melemparkannya semakin jauh. Bertarung denganmu. Dia meningkatkan pedal gas lagi, bersiap untuk tikungan berikutnya, dan mencari rute terbaik melalui tikungan dengan kecepatan tinggi. Namun saat ini, bayangan sebuah mobil muncul di kaca spion. Corolla muncul. Bagaimana mungkin? Mata Jinguji Misa melebar dan dia mengkonfirmasi beberapa kali. Plat nomor mobil itu memang Corolla yang dikendarai oleh Chen Feng. Dan dia sangat cepat, jadi dia mengejarnya. Dirangsang oleh situasi ini, Jinguji Misa tidak tahan lagi, jadi dia memberikan semuanya. Cuma Lamborghini, tapi hampir disalip Corolla, tak tertahankan. Dia mendekati tikungan dan tidak melambat terlalu banyak. Dengan mata sedikit fokus dan pikiran terkonsentrasi tinggi, dia menginjak rem hanya pada titik pengereman ekstrim. Kemudian pada titik masuk terbaik, pukul arahnya dengan keras. Begitu dia melihat bensin, dia langsung mendorong mobilnya. Bagian belakang mobil bergoyang, dan setelah melayang, bagian depan mobil bergesekan dengan pagar batu bagian dalam dan meluncur keluar dengan menekan bukaan saluran pembuangan. Menikung sempurna. Wow, berhasil. Teriak Jinguji Misa gembira. Tikungan ini hampir merupakan tikungan paling sempurna yang pernah ia lakukan saat berkendara. Juga karena tikungan sempurna ini, ia menutup jarak dengan Akimichi Koji di depannya. Seiring pertumbuhannya melalui latihan, dia merasa bahwa keterampilan mengemudinya telah meningkat. Tapi saat dia sedang bersemangat, sebuah pemandangan yang mengejutkannya muncul. Dia memperhatikan di kaca spion bahwa Corolla mengikutinya lagi. Belokan sempurna barusan tidak hanya tidak membuang lawan, tapi jaraknya semakin dekat. Operasi halus Akimichi Koji membuatnya tetap memimpin. Tapi dia masih sangat marah sekarang, karena tidak ada satupun ekor di belakangnya yang terlepas. Itu tidak lebih dari Ferrari, tapi dia masih bisa melihat Corolla sesekali, yang membuatnya merasa sangat malu. Kini dikejar semakin dekat oleh dua orang lainnya membuatnya tidak sabar. Jalan menanjak akan segera berakhir, dan jalan menurun yang menakutkan akan segera datang. Dan 6 tikungan tajam yang menakutkan itu menghadapi tantangan mereka tepat sebelum garis finish terakhir. Tidak ada ruang untuk kecerobohan di bagian perjalanan ini. Mungkin satu kesalahan akan membuat Anda kehilangan balapan, dan nyawa Anda akan hilang selamanya. Di garis finish, Morita Okora dan anak buahnya berhenti di sana, menunggu hasil balapan. Di antaranya adalah iring-iringan mobil Akimichi Koji yang juga diparkir di sana. Saat semua orang menunggu dengan cemas, tiba-tiba 3 mobil SUV Toyota melaju bersamaan. Rute mereka secara alami adalah mendaki gunung. Hal ini pasti akan membawa bahaya, anak buah Akimichi Koji segera menghentikan ketiga mobil tersebut. Namun setelah melihat pemandangan tersebut, senyuman sinis tiba-tiba muncul di wajah Morita Okora. Dia berkata kepada bawahannya, usir orang-orang Akimichi Koji dan biarkan ketiga mobil itu lewat. Persaingan saat ini sangat tidak menguntungkan baginya, dan dia sama sekali tidak percaya bahwa Corolla milik Chen Crazy bisa menang. Dalam hal ini, jika 3 mobil dibiarkan masuk, dapat menimbulkan kecelakaan dan menimbulkan kekacauan. Dan yang paling mungkin menyebabkan kecelakaan pastilah para pemimpinnya. Tidak peduli apakah pemimpinnya adalah Koji Akimichi atau Misa Jinguji, jika terjadi kesalahan, Corolla akan punya kesempatan. Bab 500. Jalan menanjak telah selesai, dan sekarang merupakan paruh kedua jalan menurun. Karena inersia,
Sulit untuk mengontrol kecepatan di jalan menurun, sehingga memerlukan keterampilan mengemudi yang lebih tinggi dari pengemudi. Bagian terakhir dari 6 putaran jepit rambut adalah ujian akhir. Saat ini, Akimichi Chouji masih memimpin, disusul Jinguji Misa. Yang terakhir adalah Chen Feng, yang mengemudikan Corolla. Jalan menurun adalah keahlianku, kalian makan knalpotku. Akimichi Koji memang seorang pengemudi profesional, dengan keterampilan yang luar biasa. Dia menggunakan tikungan yang sempurna untuk terus memperlebar jarak antara dia dan Misa Jinguji. Namun saat ini, suara rekan satu timnya terdengar dari headset interkomnya. Chouji, ada 3 mobil yang sedang mendaki gunung tadi. Kata rekan satu timnya dengan cemas. Akimichi Koji meraung, apa? Mengapa kamu tidak menghentikannya? Rekan satu timnya berkata dengan sedih, kami telah menghentikannya. Tetapi anak buah Morita Okora memaksa kami dengan senjata dan membiarkan kendaraan naik gunung. Anda harus berhati-hati. Ini benda tua sialan. Koji Akimichi menepuk kemudi dengan marah dan samar-samar melihat 3 Toyota putih di jalan berkelok-kelok di lantai berikutnya. Tikungan kedua kemungkinan besar akan dipenuhi lalu lintas, jadi Anda hanya bisa memperlambat kecepatan dan berkendara perlahan. Jika Anda terus menikung dengan kecepatan sangat tinggi seperti tadi, kemungkinan besar akan terjadi tabrakan yang mengakibatkan terguling. Sialan. Setelah melewati tikungan pertama, kami semakin dekat dengan tikungan kedua. Menjengkelkan sekali. Dia akhirnya memilih untuk mengerem dan memperlambat mobil. Apa yang terjadi pada ketiga mobil Toyota yang baru saja mendaki gunung pasti terlihat dari mobil-mobil di belakangnya. Dia melambat, dan mobil di belakangnya juga harus melambat. Menyalip di tikungan berlawanan arah sangat berbahaya dan sama saja dengan mencari kematian. Namun saat dia melihat ke kaca spion, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bukan saja Misa Jinguji tidak melambat, dia juga menangkapnya saat dia melambat dan mencoba menyalipnya di sisi kanan. Jalan di depan hampir sampai di tikungan, dan dilihat dari kecepatan ketiga mobil tadi, mereka sudah hampir mencapai tikungan. Jika Anda berakselerasi untuk menyalip pada saat ini, Anda pasti tidak akan bisa memperlambat waktu di tikungan. Ini adalah situasi yang mengancam jiwa. Semula ia ingin menghadang Jinguji Misa, namun kecepatan Jinguji Misa terlalu cepat. Demi menjamin keselamatan dirinya, ia akhirnya memilih untuk membiarkan Jinguji Misa lewat. Huff, ini semua tentang memperjuangkan hidupmu, aku berani mempertaruhkan nyawaku, ini satu-satunya kesempatan untuk menyalip, sukses atau gagalnya tergantung pada ini. Saat Misa Jinguji melewati Akimichi Koji, dia tidak lupa meliriknya. Meremehkan. Tentu saja, dia melihat ketiga mobil Toyota mendaki gunung, dan dia dapat memperkirakan bahwa mereka mungkin akan bertemu dengan ketiga mobil tersebut di tikungan di depan. Namun, dia tidak bisa mengalahkan Akimichi Koji dalam kecepatan biasa-biasa saja. Meskipun menyalip ini sangat berisiko, itu juga satu-satunya kesempatannya. Mati atau menang. Dia berjuang keras. Menekan pedal gas hingga ke bawah, akhirnya ia melewati Akimichi Koji. Kuncinya sekarang adalah apakah Anda dapat menyelesaikan kurva di depan. Chen Feng, yang terakhir, secara alami melihat ketiga Toyota sedang mendaki gunung. Tapi dia tidak peduli, dia berada di posisi terakhir, jadi apapun yang terjadi, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Terus terang, siapapun yang datang lebih dulu tidak akan beruntung. Namun saat dia melihat Akimichi Koji melambat dan Jinguji Misa melaju kencang, dia juga terkejut. Belakangan, saya juga diam-diam mengaguminya. Wanita ini sangat gila bahkan dia ingin bunuh diri. Untuk mendapatkan tempat pertama ini, saya harus berusaha sekuat tenaga. Namun menurutnya, Jinguji Misa ditakdirkan untuk terbalik. Hampir setiap mobil memiliki batas kecepatannya masing-masing saat menikung. Hal ini mungkin dapat dihitung berdasarkan bobot bodi, kondisi roda, performa kendaraan, dan kondisi permukaan jalan. Sedangkan Misa Jinguji, untuk menyalip Akimichi Koji, ia masih terus melakukan akselerasi menjelang tikungan. Setelah itu, pada saat menikung, kecepatan kendaraan tidak dapat dijaga dalam batas kecepatan menikung. Akibatnya, gaya sentrifugal pada mobil terlalu besar dan mobil bisa terlempar keluar. Itu saja, ketiga Toyota yang saling berhadapan pada saat ini juga bisa saja berbelok pada waktu yang bersamaan. Ruang menikung Misa Jinguji sekali lagi dikompresi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pasti akan terjadi kecelakaan. Boom! Benar saja, terjadi tabrakan yang hebat. Operasi Jinguji Misa sudah mencapai titik ekstrim, bahkan bisa disebut sempurna. Usai melewati Akimichi Koji, ia langsung memilih melambat. Tapi bagaimanapun juga,
terlalu dekat dengan tikungan, dan kecepatan di titik masuk masih terlalu tinggi, saat berbelok bergetar hebat, dan badan mobil melayang keluar. Bertarung. Misa Jinguji mencengkeram kemudi dan mengertakkan gigi. Dia benar-benar jenius dalam praktik. Di bawah bahaya, operasinya kembali sempurna. Bagian belakang mobil menggesek pagar pembatas hingga batasnya dan melewati batas. Mobil itu tidak dibuang, melainkan hanya menginjak kepala Dewa Kematian. Haha, aku berhasil. Jinguji Misa sangat gembira dan bersemangat. Sudut tadi sangat menarik. Namun kurang dari setengah detik setelah saya bahagia, 3 mobil Toyota tiba-tiba muncul di pandangan saya, dan mereka sudah sampai di tikungan. Tepat setelah berbelok di tikungan, Misa Jinguji sudah melaju ke jalur berlawanan di sisi paling dalam. Pada saat ini, saya tidak punya pilihan, jadi saya mengayun keluar lagi. Mobil yang baru saja berbelok tajam belum sepenuhnya stabil dan kembali berbelok ke arah berlawanan. Bagian belakang mobil terayun dengan keras dan menghantam bagian depan mobil pertama Toyota dengan keras. Di bawah benturan keras tersebut, Ferrari berputar liar dan akhirnya terguling. Kecepatannya terlalu tinggi, mobil langsung meluncur ke tanah beberapa saat, lalu menabrak pagar pembatas. Gesekan sengit antara bodi mobil dan pagar pembatas menghapus percikan api. Jika saat ini menerobos pagar pembatas, mobil akan terguling dan Misa Jinguji akan mati. Mungkin itu berkah Tuhan, tapi gesekan sebelumnya di tanah sepertinya cukup memperlambat mobil. Setelah bergesekan dengan pagar pembatas, dia hendak membalikkan pagar pembatas, namun berhenti di batasnya. Kali ini, Misa Jinguji kembali menginjak kepala Dewa Kematian. Mobil Toyota juga berguncang hebat setelah benturan, dan tubuhnya tergeletak di seberang jalan, menghalangi jalan. Pengemudinya ketakutan, dan bersama pengemudi 2 mobil di belakangnya, dia melangkah maju dan menarik Misa Jinguji keluar dari mobil. Harus dikatakan, faktor keamanan mobil mewah ini memang luar biasa, suatu keajaiban Misa Jinguji mampu ditarik keluar tanpa mengalami luka serius pasca tabrakan tersebut. Dari kelihatannya, dia hanya mengalami beberapa luka dalam dan beberapa goresan di lengannya. Akimichi Koji memarkir mobilnya di depan Toyota, memandangi Jinguji Misa yang diselamatkan, tertawa keras dan berkata, "Kamu tidak punya mobil lagi, aku menunggu untuk menidurimu hari ini." Diam-diam dia senang wanita ini tidak mati, kalau tidak, hadiahnya akan hilang. Saat ini, Chen Feng juga berhenti di mobilnya. Untungnya, kecelakaan mobil kali ini membuatnya benar-benar setara dengan Akimichi Koji. Jinguji Misa menolak permintaan ketiga pengemudi untuk membawanya ke rumah sakit. Sebaliknya, dia berjalan menuju Akimichi Koji dengan enggan dan mengutuk, "Jangan menertawakan kemalangan orang lain, hati-hati kamu jatuh sampai mati di depanmu. Kita lihat saja nanti." Akimichi Koji mendengus acuh tak acuh, lalu berteriak kepada pengemudi Toyota, "Saya adalah pelindung Shenzong, tolong segera kendarai mobil ke samping dan jangan menghalangi balapan saya." Ketiga pengemudi itu mendengar perkataan Akimichi Koji. Karena namanya, dia tahu dia tidak boleh menyinggung perasaannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menggerakkan mobilnya dengan patuh. Kali ini, Chen Feng pergi untuk menurunkan kaca jendela dan berkata kepada Misato Jinguji, "Jika kamu tertarik, kamu bisa duduk di kursi belakang. Pertandingan selanjutnya akan lebih menarik dan seru." Misora Hibari, yang melihat pucat, menahan rasa pusing, dia menerjemahkan untuk Misa Jinguji. Jinguji Misa tidak lagi ragu-ragu dan langsung masuk ke mobil Chen Feng. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.